Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Andriati, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Unit kerja SDN Panjunan 2, Kecamatan Kalitido. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Modul refleksi 4P, di antaranya yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Saya akan memulainya dari peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah untuk modul 1.1, saya semakin memahami tugas saya sebagai guru, yaitu memberi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun kodrat anak, harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Untuk modul 1.2, saya semakin memahami nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, yang nilai-nilai tersebut sangat penting agar saya mendapatkan peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pendidikan yang berhamba pada murid dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru harus menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik, agar bisa mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan setitik cahaya dalam kegelapan. Saya merasa senang karena saya cepat menyadari kesalahan yang sudah saya buat selama ini, karena melakukan pembelajaran yang tidak sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya tergerak untuk berinovasi sehingga dapat melakukan peran saya sebagai pendidik yang berpihak pada murid. Pembelajarannya, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru yang mendominasi semua kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam mengajar adalah hanya untuk mengejar target KKM, dan saya merasa sukses apabila saya berhasil mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya rancang, dan anak didik saya dapat memahami materi dan mendapat nilai yang baik. Jika nilai anak rendah, saya anggap mereka malas, tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Orientasi dalam mengajar saya hanyalah sebatas pada penilaian pengetahuan kognitif saja, bukan dominan pada pembelajaran karakter anak. Sekarang saya berpikir bahwa peserta didik sebagai senter atau pusat pembelajaran saya hanya sebagai fasilitator yang berpihak pada murid. Saya harus menguatkan nilai-nilai guru penggerak agar dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan terus memotivasi peserta didik, memberikan kebebasan anak didik untuk mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bakat mereka. Mengajar tidak hanya pada penilaian kognitif saja, tapi pembelajaran secara menyeluruh, di antaranya mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Untuk perencanaan,
pengembangan diri yang sederhana yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, mengikuti pelatihan tentang pembelajaran, aktif dalam kegiatan KKG, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, meminta rekan sejawat untuk memberi saran terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, mengadakan paguyuban kelas setiap 1 bulan sekali, melakukan koordinasi dengan komite dan wali peserta didik tentang program sekolah, memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar untuk aktivitas pembelajaran, dan membuat media pembelajaran digital. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.